Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan bangga mempersembahkan hasil tugas kami. Dalam video ini, kami akan membahas sistem informasi ekspedisi barang dengan metode eCRM untuk meningkatkan pelayanan pelanggan secara lengkap dan menarik. Mohon disimak ya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Jihan Amira Tarigan. Yang kedua, Nabila Rahma Putri. Yang ketiga, Octavia Uswatun Hasanah. Pengertian CRM, Customer Relationship Management. CRM adalah suatu pendekatan software system yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, serta melakukan hubungan dua arah. Tujuan utamanya ialah untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. CRM ini tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga melibatkan proses bisnis, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Dengan CRM, perusahaan bisa memahami perilaku pelanggan, preferensi, dan kebutuhannya secara lebih mendalam, sehingga bisa memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Selanjutnya, pengertian eCRM yaitu Electronic Customer Relationship Management. eCRM adalah bentuk implementasi CRM yang didukung oleh teknologi informasi, terutama teknologi berbasis web atau internet. Dengan eCRM, perusahaan dapat menjangkau pelanggan secara lebih luas dan efisien kapan saja dan di mana saja. Perbedaan utama antara CRM dan eCRM adalah media yang digunakan. Jika CRM tradisional masih bergantung pada interaksi manual atau tatap muka, maka eCRM menggunakan situs web, email, media sosial, aplikasi mobile, dan kanal digital lainnya sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan. eCRM mengelola relasi antara perusahaan dengan pelanggan dalam rangka peningkatan loyalitas pengkonsumsian produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan dengan memanfaatkan peralatan elektronik seperti TV, radio, telepon, dan internet. Selanjutnya ada tujuan CRM dan eCRM, yaitu menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan responsif. Selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih akurat melalui data dan analitik. Selanjutnya, menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan layanan pelanggan. Selanjutnya, ada meningkatkan efisien operasional di berbagai lini layanan dan pemasaran. Yang terakhir, ada memperkuat komunikasi dan keterlibatan pelanggan dengan perusahaan secara konsisten. Untuk mencapai tujuan CRM dan eCRM ini, selanjutnya ada prinsip-prinsip CRM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yaitu semua proses bisnis berpusat pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada data terintegrasi, yaitu informasi pelanggan dari berbagai saluran, yaitu online, telepon, dan tatap muka, disatukan dalam bentuk sistem terpadu. Selanjutnya, ada personalisasi layanan, yaitu setiap pelanggan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Selanjutnya ada interaksi berkelanjutan, yaitu menjalankan komunikasi yang konsisten dan berkesinambungan dengan pelanggan. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan sistem digital seperti database, email, chatbot, dan analitik untuk meningkatkan efisien hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada tipe-tipe CRM. CRM sendiri terdiri dari 3 tipe aktivitas, yaitu yang pertama ada operasional CRM. Ini berkaitan dengan fungsi bisnis suatu perusahaan yang meliputi servis pelanggan, manajemen pesanan, invoice atau billing, manajemen dan otomatisasi penjualan. Selanjutnya ada analytical, yaitu analytical sendiri dalam CRM adalah suatu aktivitas yang meliputi menyimpan, memindahkan, memproses, mengartikan, dan melaporkan data konsumen atau pengguna.
yang kemudian akan dianalisis apa yang mereka perlukan. Selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi sendiri dalam CRM ini adalah aktivitas untuk menggabungkan semua komunitas yang diperlukan. Koordinasi dan kolaborasi antara vendors dan customer. Saya akan menjelaskan flowchart tersebut. Pertama, customer atau pelanggan mengirimkan data barang yang akan dikirim bersama dengan invoice dan informasi status pengiriman. Semua data ini masuk ke sistem. Lalu, sistem akan memproses data tersebut dan mendistribusikannya ke beberapa bagian. Ke customer service untuk menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan. Ke finance untuk pengelolaan keuangan seperti pencatatan invoice dan laporan arrival waybill report. Sistem juga menerima dan mengirim ulang data barang dan arrival waybill report ke bagian-bagian terkait. Selanjutnya, pengenalan website dan fungsi website eCRM. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung. Dapat diakses melalui internet menggunakan alamat domain atau URL. Website dapat bersifat statis, hanya menampilkan informasi, atau dinamis, berinteraksi dengan pengguna seperti sistem eCRM. Fungsi website dalam eCRM sebagai pusat layanan pelanggan, pelanggan bisa mendaftar, login, dan menyampaikan permintaan. Selanjutnya, sebagai sarana komunikasi melalui chat, email, atau pengumuman di halaman web. Selanjutnya, media edukasi dan informasi produk, menyediakan konten yang menjelaskan layanan dan keunggulan perusahaan. Lalu ada alat pengumpulan data seperti formulir layanan, kuesioner kepuasan, dan feedback pelanggan. Selanjutnya ada proses bisnis PT Zima Translogistik. Proses bisnis di PT Zima Translogistik Jakarta yang dilakukan secara manual sebelum adanya aplikasi dan proses bisnis eCRM yang digunakan pada aplikasi. Yang pertama, proses bisnis pencatatan RW Bill dilakukan jika terdapat customer yang ingin mengirimkan barang ke luar daerah atau kota. Customer service akan melakukan pencatatan sebagai bukti tanda terima barang telah diterima dari pelanggan ke perusahaan ekspedisi. Setiap pencatatan disertakan dengan bukti AWB rangkap 5. Kopi AWB buat customer dan selebihnya buat perusahaan. Selanjutnya, proses bisnis pencatatan manifest oleh perusahaan yang akan mengirimkan barang-barang customer ke tempat tujuan. Proses ini biasanya dilakukan langsung hari itu saat penerimaan barang oleh CS. Proses manifest dilakukan pada sore hari. Setiap manifest yang akan dikirim ke tujuan terlebih dahulu dikelompokkan tempat dan tujuannya masing-masing. Hal ini untuk memudahkan bagian manifest untuk mencatat barang yang akan dikirim. Lalu, proses bisnis pembuatan invoice oleh perusahaan untuk penagihan pembayaran pengiriman barang kepada customer. Proses pembuatan invoice hanya dilakukan kepada customer yang tetap. Selanjutnya ada latar belakang PT Zima Translogistik. PT Zima Translogistik yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan dokumen ke seluruh pelosok Indonesia dengan layanan jemput di alamat pengirim dan diantar ke alamat penerima atau yang biasa disebut dengan layanan door-to-door service. Sejak berdirinya PT Zima Translogistik telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan standar layanan yang sesuai dengan standar internasional untuk sebuah perusahaan kurir dan kargo. Dengan semakin meningkatnya kompetisi dalam dunia bisnis, membuat perusahaan berpikir untuk membuat atau memikirkan sebuah strategi yang tepat. Bagaimana mereka dapat memenangkan kompetisi tersebut? Salah satu caranya adalah dengan membuat hubungan yang sedekat mungkin antara perusahaan dengan konsumennya. Dengan memberikan sistem pelayanan yang cepat dan tepat administrasi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menangani masalah tersebut dengan membuat aplikasi yang dibagi menjadi 2, yaitu aplikasi desktop dan website. Aplikasi desktop sebagai aplikasi utama dalam mengelola data-data transaksi internal customer dengan perusahaan. Website sebagai media informasi dan memberikan kemudahan dalam melakukan pemeriksaan status pengiriman barang secara online. Untuk menambah relasi pembuatan aplikasi, salah satu strategi yang dapat diterapkan dari pembahasan di atas adalah dengan menggunakan eCRM atau Electronic Customer Relationship Management. Dan bahkan saat ini, penerapan eCRM salah satu strategi yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan juga untuk menarik,
menjaga atau mempertahankan konsumen agar tetap dekat dengan perusahaan. Selanjutnya ada tampilan awal CRM Translogistik. Ini adalah halaman antarmuka awal atau dashboard dari sistem CRM milik PT Zima Translogistik. Terdapat beberapa menu utama seperti master, transaksi, laporan, kontak, dan logout. Menampilkan pesan sambutan untuk pengguna atau admin serta pilihan untuk mengakses invoice internal dan invoice customer. Halaman ini merupakan titik awal bagi admin untuk mulai mengelola data dan aktivitas logistik. Selanjutnya ada tampilan input transaksi RW Bill. Ini adalah formulir input data untuk transaksi pengiriman barang melalui RW Bill. Terdapat beberapa bagian utama yang harus diisi, antara lain shipper detail, informasi pengiriman seperti nama, alamat, kota, dan telepon. Selanjutnya ada consign detail, informasi penerimaan barang, shipment detail, jenis layanan, berat, jumlah barang, biaya, asuransi, dan lain-lain. Fitur ini digunakan untuk mencatat barang yang akan dikirim dari konsumen ke perusahaan. Tampilan ini mendukung kelengkapan dokumen pengiriman serta memudahkan dalam pelacakan logistik. Selanjutnya ada tampilan cetakan RW Bill. Ini adalah versi cetak dari formulir RW Bill yang telah diinput sebelumnya. Elemen penting dalamnya adalah informasi pengiriman dan penerima lengkap, nomor RW Bill, berat, jumlah koli, biaya, tanggal dan tanda tangan petugas, instruksi khusus dan kontak. Cetakan ini menjadi bukti fisik transaksi pengiriman. Input data manifest. Antarmuka ini digunakan untuk menginput data manifest, yaitu daftar isi muatan pengiriman. Terdapat kolom nomor manifest, nomor penerbangan, tujuan, tanggal, rincian barang atau shipper, konsigne, jumlah piece, berat, volume. Kolom special instruction, misalnya segera diterima. Pencatatan manifest oleh perusahaan yang akan mengirimkan barang-barang customer ke tempat tujuan. Proses ini biasanya dilakukan hari itu. Saat penerimaan barang oleh CS, proses manifest dilakukan pada sore hari. Proses input status biasanya dilakukan oleh bagian customer service yang melakukan pemeriksaan barang sudah sampai atau belum ke tujuan atau ke penerima. Input status pengiriman digunakan untuk pencatat penerimaan barang di tujuan. Input tujuan, nama penerima, dan tanggal penerimaan. Ditampilkan tabel no AWB, asal tujuan, shipper, konsigne, berat, dan status. Ada kolom cek untuk memastikan pengecekan status pengiriman. View invoice menampilkan daftar invoice pengiriman. Di sini ada informasi dasar, yaitu nomor airway bill, asal tujuan, pengirim, penerima, tipe pengiriman. Menu drop down untuk memilih modul transaksi, airway bill, invoice, manifest, dan status shipment. Laporan pengiriman merupakan laporan ringkasan pengiriman, yaitu menampilkan tanggal, no STT, nama shipper dan konsigne, tujuan, isi paket, jumlah koli dan berat, serta status penerimaan. Digunakan sebagai dokumen administrasi dan kontrol pengiriman barang. Selanjutnya, ada proses tampilan website online, di mana customer bisa melihat status pengiriman dan daftar harga. Website ini bisa dilihat dengan alamat http://zitmatranslogistik.co.id. Di dalam website memang belum banyak yang bisa disediakan menu fasilitas buat customer. Terdapat kesimpulan dari video kami. Aplikasi desktop dan website telah berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk memudahkan pihak perusahaan ekspedisi. 1. Aplikasi desktop yang dibuat memudahkan pihak perusahaan untuk dapat mengelola data master dan transaksi airway bill, manifest, invoice, dan status shipment. Kedua, website yang dibuat sangat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai status barang yang dikirim sudah sampai atau belum. Ketiga, sistem CRM yang digunakan pada aplikasi desktop
menggunakan browser sehingga tidak perlu membutuhkan perangkat lunak lain dan sistem terhubung secara online ke dalam website perusahaan.